bagaimana kita menyikapi, apakah itu juga termasuk perbuatan Allah? Dan ketika itu termasuk perbuatan Allah kan ada ketika kebaikan itu dari Allah, ketika keburukan itu dari manusia. Dan itu yang benar yang mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemaksiatan kita atau kita ditakdirkan Allah bermaksiat itu bisa menjadi penghalang untuk pengharapan kita bertemu Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidin dari Gedung Tuban. Saya datang bersama bapak saya juga ada. Saya terkait yang disampaikan Gus niki beberapa kali disampaikan bapak saya, karena bapak saya juga termasuk muhibine panjenengan. Dan yang saya tanyakan di sini berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Gus bahwa untuk kita sholat ini harus khusyuk. Lah, khusyuk ini artinya kita menghilangkan makhluk. Kita harus menciptakan rasa bahwa semua perbuatan yang ada di dunia ini adalah perbuatan Allah. Nah, perbuatan ini di dunia ini kan bervariasi, meliputi ada kebaikan dan juga keburukan, dalam arti kemaksiatan. Nah, di sini kemaksiatan kita dengan sadar maupun tidak sadar niki bagaimana kita menyikapi, apakah itu juga termasuk perbuatan Allah? Dan ketika itu termasuk perbuatan Allah kan ada ketika kebaikan itu dari Allah, ketika keburukan itu dari manusia. Dan itu yang benar yang mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kemaksiatan kita atau kita ditakdirkan Allah bermaksiat itu bisa menjadi penghalang untuk pengharapan kita bertemu Allah? Sekian, terima kasih. Mohon jawabannya Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksiat itu, perkara yang jelek itu juga dari Allah? Ini pertanyaan. Kalau semuanya itu af'alullah, pertanyaannya apakah perkara yang tidak baik itu datangnya juga dari Allah? Jawabannya ada dua kacamata, Pak. Tergantung jenengan pakai kacamata min apa kacamata plus, terserah. Saya jawab dari kacamata syariah dan kacamata hakikat. Kacamata maksudnya mata, sudut pandang. Ingat, jasmani punya mata namanya ainul basyariyah ini. Ruhani juga punya mata namanya ainul basirah. Matanya jasad manik, matanya rohani adalah rosoh atau ihsan. Bon, tergantung nyawangi pakai meripat yang mana. Kita manusia digolongkan Allah dua golongan, terlepas dari agama apapun kita. Satu, ahlul hijab. Apa ahli hijab? Ahli meripating ati sampen kali kula ada hijabi, ono tutupi. Apa tutupnya? Al-aghyar, al-asnam, perkara-perkara selain Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Itulah yang disebut hub, cintane ati, asyahwah, ing kesenangane hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Seneng-seneng kehidupan dunia, lupa kehidupan akhirat. Niki ahli hijab. Yang kedua, golongan yang kedua disebut ahli syuhud. Ahli mripate ati iku pun boten wonten hijabe, tutupi, aling-alinge. Berarti ati sing wis boten wuta menyang Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sing sapa wonge ning atine iku hanya ada Allah saja, yukhrijuhum mongko bakal ngetokno sapa Allah hum ing mereka minad dhulumat, dari situasi gelap atine ilan nur menuju padang.
Tadi ini padang masalah ada nur makrifat Allah nyalakan. Alam ini akan jadi padang sebab ada sinar listrik iki Pak. Coba listrik iki dipaten kabeh. Peteng no mboten? Peteng. Al kaunu minal mukawwanat zulmatun. Sifate sakliyane Allah niku peteng. Gelapno ati sampean kali kula. Akhirnya dadi ahli hijab. Nah niki mboten. Yang kedua ahli syuhud tidak. Mengapa hatinya gelap orang-orang ahli hijab? Karena walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sama 257 Al-Baqarah. Orang-orang yang ingkar dengan nur makrifat ini, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nur makrifat atau seruan untuk melakukan sholatil wusta, dia nggak percaya, justru yang dia jadikan sebagai pemimpin selain Allah dalam hatinya, maka yukhrijunahum, mereka itu akan menggelapkan jenengan minan nuri ila dzulumat. Karena yang kita jadikan sebagai penolong itu adalah at-taghut. At-taghut itu perkara selain Allah. Pun miturut kacamata syariat dalile hujaining Quran, manakala kebaikan itu datangnya dari Allah, jikalau kejelekan itu dari nafsumu sendiri. Pun Pak, niki syariat gak salah. Karena meripat syariat iku ndeloke mripat dohir mesti makhluk. Sopo sing ngaji? Oh mukhlason, makhluk atau mukhlason? Makhluk. Sopo sing sholat terus ati sampean ono keimanan aku makhluk. Iku syariat sudah benar. Karena syariat itu memandang makhluke. Coba kalau kita masuk di dalam pandangan kacamata hakikat atau rohaniah, beda. Meripat ati iku mang nyawange kalih rasa. Berarti tembus umpama gak ono Allah dalam diri saya, mboten saged tak muncul keterangan. Umpama enggak ada Allah dalam diri jenengan, gak mungkin Pak niku mau jenengan saged tekan mriki. Tinggal kita melihat sudut pandang dari syariat opo dari hakikat. Niku penjelasannya. Nek duki hakikat sedaya iku sangka Allah karena sudah diakad, dan Allah itu sendiri tidak minta bantuan terhadap apapun. Cuman yang ditanyakan opo sebab Gusti Allah kok ngerakno wong maksiat, ngerakno wong taat. Iki yang harus kita preteli. Ternyata Pak, ketika saat Rasulullah menyampaikan ajaran ini, wa minhum man hadallah, ada golongan yang mau menerima petunjuk ini. Tapi ada golongan wa minhum man haqqat minad dhalalah. Ada orang yang bersikukuh berjalan di atas jalan yang hatinya tersesat terhadap kegelapan itu.